ini menjadi kebutuhan dari timnas Indonesia. Nah, mengapa demikian? Karena posisinya yang sebagai sayap ya, sayap kanan, dia juga bisa ditempatkan di sayap kiri. Ini masih memiliki prospek besar untuk membela Indonesia karena usianya masih 18 tahun. Nah, kemudian dari Emiliano Jonathan ini ternyata memiliki darah keturunan Indonesia. Ini yang menguatkan kembali dirinya bahwa para pemain keturunan Belanda saat ini ya, itu memang sedang viral atau digencarkan memang untuk dinaturalisasi karena ada kerjasama ya antara Federasi Belanda dan juga PSSI. Itu sudah terjadi dan memperbolehkan, artinya pemain-pemain keturunan Belanda Indonesia oleh Federasi Belanda itu diizinkan ya. Nah, ini menjadi hal yang memang secara legalitas kemudian birokrasi ini akan lebih mudah. Maka oleh sebab itu PSSI harus bisa memanfaatkan hal ini. Nah, oke, kita akan kembali ke Emiliano Jonathan. Nah, Emiliano Jonathan ini masih berusia 18 tahun. Kemudian dia lahir di Arnhem, Belanda. Kemudian saat ini dia bergabung bersama Vitesse Arnhem. Nah, Vitesse Arnhem ini kita tahu yang memiliki sejarah yang besar di Liga Belanda. Kemudian Arnhem juga Vitesse ini juga sudah memiliki banyak gelar, baik itu Europa Conference League, kemudian Piala Eropa, bahkan juga pernah menjuarai Eredivisie Liga Belanda. Artinya dari sejarah klub, pemain ini memang tergabung di klub besar Liga Belanda. Jadi untuk pemain ini dari segi klub itu sudah bisa kita lihat ya, bahwa ini adalah klub yang mapan. Artinya dalam mencari pemain-pemain juga itu memiliki beberapa ciri-ciri khas khusus dari klub-klub besar. Nah, artinya tidak sembarang untuk memilih pemain. Dan Emiliano Jonathan ini adalah sosok yang memang beruntung bisa bergabung di Vitesse Arnhem. Nah, kemudian kita akan melihat data dari Emiliano Jonathan ini. Nah, dia pada tahun 2020 ya, dia secara langsung dikontrak dari awalnya dia hanya mengikuti kursus sepak bola di VTC, kemudian dirinya memang harus membayar terlebih dahulu. Nah, di tahun 2020 barulah dirinya bisa mandiri dan dikontrak secara langsung oleh Vitesse Arnhem dan dia bergabung di Vitesse Yacht. Nah, luar biasanya dari Emiliano Jonathan ini baru setahun dia bergabung di Vitesse Yacht. Di tahun 2021 ia langsung diorbitkan di Vitesse U18. Nah, hanya kelang setahun teman-teman ya. Artinya dari segi grafik peningkatan tentu pelatih merekomendasikan Emiliano Jonathan ini untuk bisa naik level. Ini hal yang bagus ya untuk pemain keturunan, karena dari usia muda ya, kita ketahui untuk Emiliano Jonathan ini dia sudah mengikuti sepak bola atau menggeluti sepak bola dari usianya 4 tahun. Artinya dari sekolah pun dia fokus ke sepak bola. Kemudian selanjutnya di tahun 2021, nah dia langsung gabung di U18. Kemudian setelah setahun lagi di tahun 2022 dengan permainannya ya, kita ketahui di U18 VTC dirinya berhasil mengemas 8 gol, kemudian 5 assist dan juga 15 pertandingan. Nah, artinya posisinya yang sebagai sayap kanan, kemudian dirinya memiliki kreativitas serta mampu untuk bisa menjadi daya gedor bagi musuh, dan ini yang membuat sebenarnya hal yang sangat ditunggu-tunggu oleh pecinta sepak bola Indonesia, karena grafik pemain ini ya secara tidak langsung ini sangat bagus sekali teman-teman. Nah, kemudian setelah sudah di Vitesse U21 ya, di tahun 2022 dia sudah bergabung di Vitesse senior ya, walaupun dia belum didaftarkan di tim inti di Eredivisie, tapi untuk pramusim ya itu dia sudah bisa menjadi bagian dari Vitesse senior. Nah, kita akan
membongkarnya ya. Tadi sudah membahas mengenai data pemain ini dari usia muda kemudian sampai saat ini. Kita akan membongkarnya mengenai peluang untuk membela timnas Indonesia. Hal yang menarik dari sosok Emiliano Jonathan ini, ternyata dia belum pernah dipanggil oleh timnas Belanda. Ya, walaupun kita ketahui ya banyak sekali pemain-pemain keturunan Indonesia yang memang sudah pernah dipanggil timnas Belanda seperti Stefano Lillipali, kemudian Irfan Bahdim dan Sergio van Dijk. Itu adalah pemain-pemain kawakan yang memang pernah menjadi bagian tim muda dari timnas Belanda. Namun inilah yang menjadi potensi sebenarnya bagi timnas Indonesia. Dia belum pernah mencicipi liga timnas Belanda. Kemudian PSSI ya saat ini memang gencar untuk mencari pemain-pemain muda sebagai investasi dan juga untuk persiapan Piala Dunia. Artinya pemain ini memang bisa menjadi opsi nantinya untuk Sintayong. Coba kita pikir beberapa peluang ya, bahwa pemain ini lagi-lagi belum dipanggil oleh timnas Belanda. Artinya PSSI harus gerak cepat agar pemain ini nanti bisa segera dinaturalisasi, menyusul dari 3 pemain ya, Ivar, Jenner, Justin dan juga Rafael. Nah, kemarin beberapa media juga sudah sempat ini ya teman-teman ya, beberapa media sudah mengabarkan bahwa ada Delano van der Heyden yang memang menjadi clue dari Bapak Hamdan Hamedan selaku orang yang ditugaskan oleh PSSI untuk mengurus naturalisasi. Nah, mungkin ini menjadi opsi selanjutnya bagi Bapak Hamdan Hamedan ataupun PSSI untuk bisa segera melirik ataupun langsung mengirimkan dirteknya ataupun beberapa perwakilan PSSI untuk melihat langsung skill dari Emiliano Jonathan. Oke, secara umur tetap ya masih muda sekali, bisa berkontribusi besar untuk timnas untuk 10 tahun itu masih sangat layak. Nah, kemudian yang selanjutnya setelah kita sudah membahas tentang peluang timnas Indonesia ya, peluang membela timnas Indonesia sudah terbuka, tentu yang selanjutnya adalah bagaimana di timnas Indonesia ini ya, atau di Liga Indonesia ini juga harus mengembangkan bibit-bibit muda. Jangan sampai ketika ya beberapa pemain keturunan ini memang sudah mau membela timnas Indonesia, tetapi federasi tidak melakukan pembinaan untuk pemain-pemain lokal asli. Nah, jadi harapan saya ketika memang mengurus pemain-pemain naturalisasi harus balance antara pemain keturunan dan juga pemain lokal. Artinya bakat-bakat yang di lokal nanti dengan jutaan, puluhan juta penduduk Indonesia ini bisa disaring, kemudian dibuatkan liga ataupun akademi, kemudian nanti ada liga junior di U15, U18, U21, U23, bahkan nanti sampai saat ini seperti BRI Liga 1. Jadi berjenjang, itulah harapannya. Jadi kita percuma saja membahas tentang naturalisasi jika dari federasi sendiri tidak memikirkan bagaimana penjenjangan dari bibit-bibit usia muda di lokal itu sendiri. Nah, itu teman-teman ya, artinya kita bisa tercerahkan dengan beberapa pemain keturunan, namun kita juga harus bisa melihat bagaimana saat ini dari persiapan timnas Indonesia untuk di ajang-ajang selanjutnya. Oke, jadi untuk Emiliano Jonathan ini sudah kita bahas, dan bagaimana menurut kalian teman-teman mengenai pemain ini, apakah sangat layak membela timnas Indonesia? Silahkan kalian tulis di kolom komentar.